hours later. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Ibu Saida Ulfa, ST, M.Edu, PhD, dan juga kepada Bapak Dr. Citra Kurniawan, STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Pembelajaran Cerdas. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, atas nama saya sendiri, Cindy Anika Krisan Paranoan, dengan NIM 23012, 1800102, B3, dan Prilly Lastika Manuputi dengan NIM 23012, 1810883, B9, dan juga Alda Rizky Amalia dengan NIM 23012, 1806892, B1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan menyampaikan hasil pembahasan kami bertiga tentang materi konsep dan prinsip desain pembelajaran cerdas pada bagian ruang kolaborasi, di mana terdapat 3 pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah tentang penjelasan proses kerja yang terjadi dalam merancang sebuah desain pembelajaran cerdas, di mana menurut kami, dalam merancang sebuah desain pembelajaran cerdas diperlukan yang pertama adalah beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan pembelajaran, di mana seorang desain instruksional perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa, dan juga kita perlu memahami tujuan pembelajaran yang penting, termasuk pemahaman konseptual serta keterampilan apa yang dibutuhkan dan harus dicapai oleh peserta didik. Lalu setelah itu harus juga dilakukan, yaitu menentukan bukti penilaian yang otentik dan relevan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua adalah merencanakan strategi pembelajaran, di mana hal ini untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga untuk merancang instrumen penilaian yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dan adapun yang ketiga adalah pengembangan materi pembelajaran, di mana tahapannya itu adalah membuat materi pembelajaran yang relevan dan efektif, selanjutnya mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti virtual reality, augmented reality, ataupun artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman belajar dari peserta didik. Langkah yang keempat itu adalah implementasi model desain pembelajaran, di mana perlu menerapkan desain pembelajaran dalam konteks nyata atau kontekstual sesuai dengan keberadaan dari peserta didik dan juga lingkungan nyata dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya juga dengan menggunakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya yang kelima adalah mengevaluasi pembelajaran, di mana kita perlu menentukan kesesuaian pembelajaran dengan tujuan yang telah diterapkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi berdasarkan indikator pencapaian. Yang keenam adalah refleksi dan perbaikan, di mana ini merupakan peninjauan kembali proses pembelajaran dan identifikasi yang akan bermuara pada perbaikan-perbaikan sehingga hasil yang akan dicapai oleh peserta didik maupun pembelajar akan lebih maksimal dan lebih baik ke depannya. Selanjutnya adalah menyesuaikan desain berdasarkan hasil evaluasi, sehingga untuk selanjutnya akan dilakukan lagi perancangan desain pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi desain pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Baiklah, pada pertanyaan yang kedua, seperti yang tertera pada layar, yaitu di dalam proses merancang desain pembelajaran cerdas, tentu saja kita memerlukan beberapa indikator, di mana indikator-indikator ini harus dipenuhi. Nah, apa saja indikator yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi, di mana harus terdapat keterukuran, yaitu indikator yang harus dapat diukur secara objektif, di mana siswa dan pengajar harus dapat menilai apakah kompetensi telah tercapai berdasarkan indikator yang ditetapkan atau belum.
Yang berikutnya adalah spesifik, di mana indikator yang dibuat harus spesifik dan terkait langsung dengan kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya saja, jika kompetensi yang akan dicapai adalah menggunakan algoritma sorting, maka indikator bisa berupa mengimplementasikan algoritma bubble sort. Nah, selanjutnya adalah harus relevan, di mana indikator harus relevan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah indikator penilaian, di mana hal ini harus mengacu pada soal dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal ujian. Indikator ini harus mencerminkan apa yang diukur dalam penilaian tersebut. Yang berikut adalah menggambarkan perilaku, di mana indikator ini atau indikator penilaian harus menggambarkan perilaku konkret yang dapat diamati. Misalnya saja, siswa mampu menjelaskan konsep algoritma dengan benar. Selanjutnya adalah konsisten dengan tujuan pembelajaran, di mana indikator penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga adalah indikator berdasarkan konteks, di mana sesuai dengan tuntutan kompetensi, yaitu indikator harus dapat melihat atau dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar atau KD. Misalnya saja jika kompetensi dasar adalah mengandung kata mengidentifikasi, berarti indikator bisa berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasi yang harus dapat dilakukan atau dicapai oleh peserta didik. Selanjutnya adalah karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah, di mana indikator harus mempertimbangkan karakteristik unik dari mata pelajaran, siswa, dan juga lingkungan sekolah, dan juga potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Indikator harus relevan dengan potensi dan kebutuhan siswa, serta lingkungan sekitarnya. Nah, semua indikator tersebut ini harus dapat membantu memastikan bahwa desain pembelajaran cerdas dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, semua indikator tersebut harus dipenuhi agar pembelajaran efektif dan adaptif. Menurut kami bertiga, desain pembelajaran cerdas sendiri merupakan proses merancang pembelajaran yang inovatif, cerdas, serta sistematis yang mengintegrasikan aspek-aspek pendidikan, teori belajar, dan kemampuan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran cerdas juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang inovatif, cerdas, dan sistematis untuk siswa. Desain tersebut harus efektif dan adaptif, mempertimbangkan karakteristik siswa, serta tujuan pembelajaran yang diinginkan. Desain pembelajaran cerdas mengintegrasikan berbagai gagasan dan prinsip pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan metode yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan serta kemampuan individual. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam desain pembelajaran cerdas, yaitu terkait fleksibilitas, relevansi, interaktif, kemampuan memecahkan masalah, penggunaan teknologi, keterlibatan siswa, serta desain pembelajaran cerdas harus mendorong kemajuan dan peningkatan berkelanjutan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif tentunya. Konsep dan desain pembelajaran cerdas mengacu pada penggunaan teknologi dan pendekatan yang inovatif untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan personal bagi para peserta didik. Desain pembelajaran cerdas berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau misalnya artificial intelligence atau AI yang sekarang sedang marak digunakan, analisis data, maupun teknologi lainnya untuk menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Demikian hasil dari diskusi kami dari kelompok 3 terkait konsep dan prinsip desain pembelajaran cerdas pada bagian ruang kolaborasi.